Thank you so much, Inang Pendeta Putri. Ya, so ternyata masuk di ambilan GKPS webinar kita ini ya, di magazine, monthly magazine. Wow. Miss. Thank you very much. Okay, so Miss. to maximize our time, I encourage our dear vicars, that while Bapak Polchu is giving a lecture or a message on leadership, you can send your questions in our chat box for Ibu Putri to consolidate. And we know how many questions we have, so we can divide our time accordingly. So, Bapak Polchu, Pendeta Emmanuel, this is your time now. Oras, my dear brothers and sisters. Oras, saudara-saudari dalam Kristus. It's so good to be back with you. I feel like the first time kind of strange. Now we are a bit more like friends. Ya, sangat berbahagia sekali bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari sekalian. We are on the topic of leadership. Kita tetap berada pada topik tentang leadership, kepemimpinan. Every one of you is a leader. Semua dari saudara-saudari adalah seorang pemimpin. And maybe when we talk about leadership the last time, the 5 levels, you are saying, where is this from? Ya, mungkin setelah teman-teman melihat 5 tingkatan dari kepemimpinan pada pertemuan yang lalu, mungkin teman-teman bertanya dari mana kita akan memulainya, atau bagaimana itu terbentuk. Is this from Singapore? Is this from the US? What is this? Apakah ini dari Singapura? Apakah dari Amerika? Dari mana atau apa ini? I want to assure you, though this tingkat-tingkat looks like a modern thing, actually it is nothing more than the life of Jesus Christ. Ya, apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman tentang semua level atau tingkatan itu adalah tidak lebih daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. I believe all of you went into ministry so that you can be more like Jesus, serve like Jesus. Apa yang saya mau dari teman-teman sekalian adalah supaya kita bisa melayani sama seperti Tuhan Yesus melayani. He is our hero. Dia adalah pahlawan kita. We must have this hero, the first and the best hero ever. Dia adalah pahlawan kita yang pernah ada, satu-satunya yang pernah ada. So let's look at the 5 levels of leadership. I want to show you it's nothing more than the life of Jesus. Jadi mari kita lihat 5 tingkatan tentang kepemimpinan, dan saya mau menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini semua tidak lain atau tidak berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan atau tunjukkan. Alright, so we remember there were 5 levels, the posisi, the permisi, produksi, reproduksi, and everybody. You are aware of that. Now let's look at Jesus. When he first came to this world, he had a posisi. Sorry, sir, my internet connection is unstable. Okay, when Jesus first came to this world, he had a posisi. Sorry, sir, I cannot hear your voice. Okay, when Jesus first came, yes, he had a posisi. He was the teacher. Everybody looked at him like the teacher. I'm so sorry, sir. I cannot hear your voice clearly. Oh, okay. Because of my internet connection. I'm so sorry. All right. Yeah. Is it better now, or is it still not so clear? Is there a problem with the internet now? Okay. Okay. It's better, sir. Okay. Don't worry. Internet is always not going to be cooperative. Okay, sir. Sorry, sir. Yeah. When Jesus first came to the world, he had a posisi. His posisi was just teacher. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia hanya memiliki sebuah posisi, dan posisinya adalah seorang guru. That's all. Everybody came just to listen to him. Ya, hanya itu saja, dan semua orang bisa mendengar dia sebagai seorang guru. Though he was the Son of God who came down, he realized that he needed to move up
the level to kedua. Walaupun dia seorang anak Allah, dia harus meningkatkan tingkat kepemimpinannya menuju ke tingkat yang kedua. Dia tidak bisa hanya puas dengan memiliki posisi saja. He didn't just walk around and say, I'm the son of God, you know who I am? No. He went with the people. He mixed with the crowd. He was everywhere. Kawan-kawan everywhere. Crowds around him. Jadi dia tidak hanya menunjukkan atau mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, tidak. Tapi dia bergabung atau dia membaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. He didn't go to his office and sit down. Let you come and see me. You know who I am? Dia tidak datang ke kantor dan duduk dan mengatakan kepada orang-orang, kalian bisa datang kepadaku, menjumpai aku. Dia tidak melakukan itu. He reached out to people. Dia menjangkau orang-orang. The Bible says he went from literally kampung to kampung. Alkitab mengatakan secara tersurat bahwa Tuhan Yesus pergi dari kampung menuju ke kampung. Surrounded by people. Ya. Dan itu dia bergabung dengan orang-orang. The Bible says when he saw a child, he carried the child. Dan Alkitab berkata, dia juga memedulikan anak-anak kecil, orang-orang kecil. When he saw a poor man, he went up to the poor man. He touched the poor man. Suatu dia menjumpai seorang yang miskin, dia mendatangi orang miskin itu dan dia memperhatikan orang miskin itu. When he went to the guy with leper, disease, other people takut. He touched him. Sewaktu dia berjumpa dengan orang yang berpenyakit kusta, orang-orang menjauhi orang berpenyakit kusta, tapi Tuhan Yesus menjangkau atau mendekati orang yang berpenyakit kusta He itu. was having close relationship with everyone. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan siapa saja. So he was moving from level 1 to level 2. Jadi Tuhan Yesus telah bergerak atau berpindah dari level pertama, yaitu posisi, ke level kedua, yaitu hubungan. And then he started to do miracles. Dan kemudian dia memulai untuk melakukan mukjizat. The blind could see. Orang buta bisa melihat. The deaf can hear. Orang yang tuli bisa mendengar. The lame can walk. Orang yang cacat bisa berjalan. He taught people and their lives changed because their understanding changed. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka bisa berubah dan akhirnya mereka berubah. Orang-orang berubah. People saw produksi. Orang-orang melihat hasil. Whoa, this is amazing. My husband has changed because he heard the teaching of Jesus. His life has changed. Wah, ini hal yang luar biasa. Suamiku bisa berubah dan ini semua karena Tuhan Yesus yang membuat perubahan itu. Wow, my son was blind. He can see now. Whoa. Anak laki-lakiku yang tadinya buta sekarang bisa melihat. Level 3. Itu adalah tingkat ketiga, yaitu hasil, terlihat hasilnya. As his influence increased, more and more people came from further and further away. They came because his leadership is no more just in Nazareth, not in Galilee, but now people from jauh they came because his influence was now tingkat ketiga. Dan itu akhirnya membuat orang semakin banyak dari luar Nazaret dan dari luar Galilea mendatangi Tuhan Yesus karena mereka mendengar dan melihat hasilnya. Itulah tingkat ketiga. After 3 years of produksi, whoa, everybody heard about this leader. Wow, this is a very influential man, right? Setelah 3 tahun dan setelah produksi atau hasil itu terlihat, orang-orang mengatakan bahwa ini adalah orang yang paling berpengaruh. Yesus adalah orang paling berpengaruh. Then he said, I'm going to do reproduksi. Dan kemudian dia mengatakan, aku mau melakukan reproduksi atau We know he had 12 the apostles, 12 disciples. ya, kita tahu Yesus memiliki 12 orang murid.
And he trained them so well that he could leave and go back to heaven and know that the work will not only continue but will increase. Ya. Jadi Yesus sangat mengajarkan mereka dengan baik, dan itu semua Yesus lakukan supaya reproduksi itu bisa berjalan. Apa yang Yesus lakukan bisa dilanjutkan oleh para murid. Jesus' ministry was just within Israel only, but the 12 apostles went to the world. Pelayanan Tuhan Yesus memang hanya untuk orang Israel, tetapi pelayanan para murid-muridnya itu keluar Israel pun mereka lakukan. So he had moved to level 4. Sehingga dia bergerak atau berpindah ke level yang keempat, yaitu pengembangan orang atau reproduksi hasil. Today, Jesus is on level kelima. Saat ini Yesus mendapatkan level kelima. 2,000 years ago, he left for heaven, but today people are still talking about Jesus, respecting Jesus. Sorry, sir, I cannot hear your voice, sir. 2,000 years ago, Jesus left, but his reputation is still continue. Kehormatannya itu masih berlanjut sampai sekarang. You see, that's hormat. Teman-teman bisa lihat, itulah kehormatan, rasa hormat. Everybody in the world knows, whoa, Jesus, different, tinggi-tinggi. Nobody is like Jesus. Ya. Semua orang sekarang tahu siapa Yesus, dan memang tidak ada orang sekarang yang sama seperti Tuhan Yesus. So I hope you see that these 5 levels is not something from America or Singapore. Apa ni level kelima? What is this? You know, sometimes people think this is some theory. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini semua bukanlah sesuatu yang diambil dari Amerika atau dari Singapura. Tidak, ini bukan teori dari sana. Ini semua adalah dari Tuhan Yesus. It's just a diagram of what you and I should be because we are followers of Jesus. Ini adalah sebuah ini adalah sebuah diagram di mana engkau dan saya harus menjadi seperti Tuhan Yesus karena kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Alright, so we all start as vicars. All of us start with a posisi. Jadi kita semua memulai dari vikar, dan di situ kita memulainya dari tingkat pertama, yaitu posisi. Wow, Pak Pendeta, vikar. Wow, thank you, Pak. That's a posisi. Ya, dengan itu maka orang-orang akan mengatakan kepada kita, terima kasih Pak Vikar, terima kasih Pak Pendeta. Nah, itu masih hanya sebatas posisi saja. But the level of influence is not very tinggi. Only when you pakai your jubah, only during gereja, Pak Pendeta, Ya, pengaruh dari level pertama ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Hanya pada saat teman-teman pakai jubah, pakai jas, di situ saja teman-teman mendapatkan posisi atau hak. Hanya sebatas itu pengaruhnya. From Monday to Saturday, they just forget about you. Dari Senin sampai Sabtu, mereka akan melupakan posisimu atau hakmu. But if you are wise and you follow Jesus, you move to tingkat kedua by going among the people. Jika teman-teman memiliki kebijaksanaan dalam mengikuti Tuhan Yesus, teman-teman akan berbaur atau bergabung dengan banyak orang. How do you move from level 1 to level 2? What is the attitude you must have? What is the character you must have? Bagaimana teman-teman bisa bergerak dari level pertama ke level kedua? Sikap atau karakter apa yang teman-teman harus miliki? You must be humble. Teman-teman harus menjadi orang yang rendah hati. It's not your jubah, it's not your posisi, it's your humility. Ini bukan karena jubahmu, ini bukan karena jabatanmu, tapi ini adalah karena kerendah hatianmu. You want to serve. Kamu atau teman-teman
harus melayani, mau melayani. So, when you have that heart of being rendah hati, you are willing to leave your kantor, leave your nice place, the gereja, and go out. Jadi Reaching people. jika teman-teman memiliki hati untuk melayani, hati yang rendah hati, teman-teman akan meninggalkan kantor atau gereja dan teman-teman pasti mau menjangkau orang-orang. It's not natural. Ini tidak alami. It's more comfortable in the office. Sorry, sir? It's more comfortable, nyaman inside the office. Iya, memang lebih nyaman jika berada di kantor, dekat kantor. It's nicer for you that people come to you, not you go to people. You are the boss, man. You're the boss. Akan lebih menyamankan kalau orang-orang yang datang kepadamu, bukan kamu yang datang kepada mereka. Karena posisimu adalah posisi bos. I can sit here and people knock the door and buka pintu. Ya, come, duduk. Yeah, you can be like that, right? Di posisi itu teman-teman bisa saja duduk di kantor dan orang mengetuk pintumu dan kemudian dia menjumpaimu. Teman-teman bisa seperti itu memang. Many pendetas are like that. Banyak pendeta seperti itu. And the influence is forever like that. Ya, dan kita bahkan hampir selama-lamanya akan seperti itu. And they are lonely. Kemudian kita akan kesepian. And they are frustrated. Dan mereka frustasi. Not many people come, no, Pak Pendeta, can I see? Not many. Karena tidak ada lagi atau tidak banyak orang yang kemudian mendatangi mereka lagi, mengetuk pintunya. And they wonder why after 5 years in this church, I don't have many kawan. I tell them to do things, they don't do. 5 years, wasted lah. Itulah kenapa walaupun setelah 5 tahun melayani, kita tidak memiliki banyak kawan atau banyak orang yang berhubungan dekat dengan kita. You see, they didn't understand. To go up, you must go down. Teman-teman harus paham bahwa semakin kita meninggikan diri, maka kita akan semakin direndahkan. Alright, so you see here, to move from level 1 to tingkat kedua is you must have a heart that is willing to go down. Jadi apa yang kita butuhkan untuk bergerak dari level pertama ke level kedua, yaitu hati yang mau direndahkan, hati yang mau merendah. It's funny, God's way is always opposite. You go down so you can go up. Ya, itu adalah lawan kata. Jika teman-teman merendahkan, maka akan ditinggikan. When you try to be sombong, God will pukul you down. Tetapi jika teman-teman mencoba untuk semakin meningkatkan atau meninggikan hati, maka Tuhan akan membuat kita menjadi rendah. But when you go down, God will lift you up. Tapi jika teman-teman membiarkan diri teman-teman direndahkan atau merendah, maka Tuhan akan meninggikan teman-teman. Can you imagine Jesus is the Son of God, but he was so humble. Bisakah teman-teman bayangkan bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi dia sangat merendahkan hatinya. Where is he now? He's up there, tinggi-tinggi now, the highest position, because he was willing to be low. Ya. Bagaimana sekarang posisi Tuhan Yesus? Dia semakin ditinggikan sepanjang hari, karena dia merendahkan dirinya. Wow, God's ways are different. Ya, cara Tuhan berbeda, teman-teman. Now, how do we move from kedua? I hope you've already done a lot of hubungan in your last month, meeting people, talking to the orang who is cleaning the church, the simple people in the church. You already minum kopi with them. Ya. Jadi sekarang bagaimana kita bisa bergerak dari level kedua ke level ketiga? Saya berharap teman-teman sudah selesai di pertemuan yang lalu, bagaimana menjalin hubungan dengan orang yang menyapu gereja, menyapa orang, minum kopi dengannya, itu membangun hubungan. Nah sekarang kita bergerak dari level kedua ke level ketiga. Sorry, I hope the attitude was not so that, I'm doing this, because I hope the attitude is, I'm doing this so I can serve people. Ya, sehingga saya melakukan ini semua. Kenapa saya melakukan ini semua? Untuk bisa melayani orang-orang. That's why I became a pendeta, to serve. Itulah kenapa kita menjadi pendeta, yaitu untuk melayani. So you're now hopefully level 2, tingkat kedua already, after 1 month.
Semoga setelah 1 bulan ini kita semua sudah memiliki atau berada di tingkat kedua, yaitu sudah memiliki hubungan. How do you move to level ketiga? Nah, bagaimana kita bergerak ke level ketiga, ke tingkat ketiga? Okay, you need produksi. Sehingga teman-teman, kita membutuhkan hasil atau produksi. One way you can do it is to be preaching better sermons. Satu cara yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan berkhotbah secara lebih baik atau dengan lebih baik. Learn, prepare your sermon properly, present your presentasi properly, your personality in the mimbar. It takes some practice, some effort. Ya, jika teman-teman berkhotbah dengan gaya atau cara yang baik, kepribadian yang baik, itu bisa menghasilkan sedikit keuntungan, sedikit hasil. And the usual way to do that is to watch good preachers. That's the best way to learn. Ya, itu hal yang baik untuk teman-teman supaya menjadi seorang yang baik atau cakap dalam berkhotbah. You know, sometimes maybe on YouTube you can watch a very good preacher. Okay, it's interesting. It's not too panjang-panjang. Okay, wow, it's good, right? Teman, kadang bisa belajar dari YouTube, melihat seorang pengkhotbah berkhotbah dan belajar dari situ, sehingga teman-teman tahu bagaimana harusnya sebuah khotbah itu tidak terlalu panjang, tetapi memberikan hasil yang besar. So you know, the jemaat will say, "Wow, this pendeta he produces good sermons, good berkhotbah." Wow. Sehingga nanti jemaat akan melihat atau mengatakan bahwa wah, pendeta ini adalah seorang pendeta yang memiliki khotbah yang baik, dia mempersiapkan khotbahnya dengan baik. But you know, that's not very big hasil because you know we might be interested for a few minutes and then we pulang, we lupa what he said already, right? Tapi teman-teman, itu tidak terlalu menghasilkan hasil yang banyak. Itu hanya memiliki dampak atau hasil sekitar beberapa belas atau puluh menit saja. Kemudian jemaat akan pulang dan bisa saja lupa dengan khotbah itu. You know how we are, we mostly when we listen to khotbah masuk sini, cepat-cepat keluar sini, right? I mean that's how it is. By next week semua lupa. Okay. Dan kita tahu sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali dari jemaat yang mendengar khotbah masuk kiri kemudian keluar kanan lalu lupa. You know, our brain is like a tong with banyak lubang there. No, you put water all keluar. That's why we study for examination susah lah ujian. Otak kita itu sama seperti tong yang punya banyak lubang, jadi semakin banyak diisi, semakin banyak juga yang keluar dari lubang-lubang itu. I'm sure in STT you study, and then dia ujian, lupa. What is this, right? Nah, teman-teman, sewaktu di STT belajar, tapi pada saat ujian lupa apa yang telah dipelajari. But I tell you one produksi that will change for permanent. Not masuk sini, keluar sini, but there's one way to produksi that is permanent. Nah, teman-teman, saya akan memberitahukan kepada teman-teman satu produksi atau satu hasil yang akan permanen tinggal atau sifatnya permanen, tidak akan dilupakan atau tidak akan hilang. And that is the very simple one. Can you see my picture of me behind? There's a big salib. That's the salib on my church. Ya. Dan itu adalah sebuah atau satu hal yang sederhana sekali. Teman-teman bisa melihat gambar di belakang wajah saya, yaitu gambar salib. That is almost the biggest salib in Singapore. Almost. Maybe number one in Singapore. Ya, ini bisa dibilang adalah salib paling besar yang ada di Singapura. Because our government doesn't like us to put tinggi-tinggi salib because other religions, ada Buddhist, ada Hindu, ada Islam. So usually we need permisi to have tinggi-tinggi. This one is 6 tingkat tinggi, right? Karena pemerintah di Singapura menyarankan supaya tidak membuat bangunan atau salib tinggi-tinggi atau panjang karena ada banyak agama di Singapura. Jadi kami harus minta izin kepada pemerintah untuk membuat salib setinggi atau sepanjang ini. Salib ini ukurannya adalah setinggi atau sepanjang 6 lantai, 6 tingkat. And you know, when we wanted to do this, the government said, no, too high. Maybe we might make other religions angry, yeah? So government said, no, too high. Jadi sewaktu kami mau membuat ini,
pemerintah mengatakan jangan ini terlalu tinggi, terlalu panjang, nanti bisa membuat agama yang lain marah. But we went to Tolong, we discussed with them. We said this is not. It's a very important to us to remind us that this is the most important thing we must preach. Tapi kami berdiskusi dengan mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwa ini adalah hal yang sangat penting bagi kami. Ini mengingatkan kami tentang Tuhan Yesus, Tuhan kami. And we told them the name of our gereja is Terang Injil. Ya, dan kami memberitahukan kepada mereka bahwa hal penting dari gereja adalah Terang Injil, yaitu terang salib. So at night we wanted terang for the whole kota. Jadi dalam satu malam salib ini akan terlihat sangat terang dan bisa menerangi banyak sisi kota. So the government said, okay lah, you do it lah, it's okay. Kemudian pemerintah pun mengatakan, ya udahlah, oke lah, buat sajalah. So we are reminded, all my pendetas are reminded, we must always preach the salib. Sorry sir, can you all the pendetas, we are reminded, we must always preach salib. Ya. Sehingga semua pendeta harus mengingat itu, dan itulah yang membuat kita berkhotbah, bahwa kita berkhotbah tentang salib. When we drive to the church, we speak salib. Don't forget to preach the salib. Jika mengendarai mobil menuju ke gereja, melihat salib, jangan lupa mengkhotbahkan tentang salib. And I tell you, when you preach the salib, you will have produksi that is permanent in the hearts of people. Saya memberitahukan kepada teman-teman, ketika teman-teman mengkhotbahkan tentang salib, maka teman-teman telah memberikan hasil yang permanen kepada warga jemaat teman-teman. It's different from preaching interesting about khotbah. Interesting, they laugh, they ketawa. Oh, bagus, interesting. Then next week, lupa. Right? Itu berbeda dengan khotbah yang bisa membuat warga jemaat tertawa, mereka bahagia tertawa, masuk kiri, kemudian lupa lagi apa yang dikhotbahkan. But when you preach the salib, something changes in their life. Jika teman-teman mengkhotbahkan tentang salib, sesuatu telah mengubahkan atau sesuatu telah berubah dalam hidup. So preach the cross clearly. Terang. Jadi khotbahkanlah tentang salib secara jelas, secara terang-terangan. You know, you preach that all of us are sinners. Everybody is a sinner. Everybody is going to neraka. 100%. Teman-teman harus mengkhotbahkan bahwa semua kita ini adalah orang berdosa, semua kita ini adalah orang yang patut masuk ke neraka 100%. The Bible says all are sinners. Alkitab mengatakan semua kita ini adalah orang berdosa. But you preach that on that cross, Jesus Christ, Son of God, came down to go on the cross and pay for all our sins. Tapi jika teman-teman mengkhotbahkan tentang salib, Yesus, anak Allah, telah mati untuk kita semua dan membayar lunas semua dosa-dosa kita melalui salib. Okay, so we preach that so clearly in our church, terang. We always preach John 19, verse 30. I'm sure you already are familiar with this verse. John 19, verse 30. Can I have that on the slides, please, Lavelle? Ya, kita akan melihat bersama-sama Yohanes pasal 19 ayat 30. Alright. In John 19, verse 30, this is what Jesus said on the cross when he had paid for all our sins. He sudah dibayar. He shouted, sudah selesai. Jadi inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. But you know, many of Christians think Jesus said, saya sudah selesai. That's a problem. Tapi ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa ayat ini menunjukkan pekerjaan Yesus yang sudah selesai. This is like Jesus said, saya sudah selesai. Itu sama seperti Yesus di kayu salib mengatakan tugas saya sudah selesai, lalu kemudian dia mati. But this verse doesn't say saya sudah selesai, it just says sudah selesai.
Tapi ayat ini tidak menuliskan atau mengatakan saya sudah selesai. Tidak, dia menuliskan sudah selesai. In Greek, it's satu kata aja, tetelestai. Dalam bahasa Yunani itu bahkan hanya satu kata saja, yaitu tetelestai. And it simply means not orang mati, but it means sudah dibayar, everything fully paid. Ya, itu bukan berarti bahwa seseorang telah mati sudah selesai, bukan, tetapi itu berarti sesuatu telah dibayar, sesuatu telah dilunasi. In bahasa Indonesia, it's a beautiful word, lunas. Ya. Satu kata aja. Dalam bahasa Indonesia, dia diterjemahkan dengan kata yang sangat bagus, sangat indah, yaitu lunas. And that's exactly what should be the translation for tetelestai is lunas. Dan itulah sebenarnya terjemahan dari kata tetelestai, yaitu lunas. Because in Greek, the word tetelestai is used by the tauke. When you bayar your utang, they chop tetelestai, they write tetelestai on your bill. Sebab dalam bahasa Yunani, kata tetelestai itu latar belakangnya adalah jika seorang penjual sudah meneken atau menandatangani bon belanja, bahwa yang dibelanja itu sudah lunas. Itu sama seperti stempel atau tanda lunas. Exactly. So, when Jesus had finished his misi is to pay for our sins, suffer for our sins, and die for our sins, he said, lunas. Itulah yang Yesus lakukan. Dia menderita untuk semua dosa kita, dia membayar semua dosa kita, dan itu semua sudah dikerjakannya sampai lunas. That's why we put the cross tinggi-tinggi, because that's our victory sign. Victory! Itulah kenapa kita membuat atau meletakkan salib kita tinggi-tinggi, karena salib itu adalah tanda kemenangan kita. Tanda kemenangan kita. This is not tanda mati. This is not tanda kuburan. Alright? Nobody will put tanda mati tinggi-tinggi, gila. Jadi salib itu bukan tanda bagi orang mati, salib itu bukan tanda kematian. Right? So we put tinggi-tinggi because it's our victory over sin. Kenapa? Kita membuat salib posisinya tinggi karena itu adalah tanda kemenangan kita. And we preach this all the time in our church. Dan kita mengkhotbahkan ini sepanjang waktu di gereja kita. Because most people's idea of how to go to heaven is, I be good, I do this, I go to church, I give offering. Karena banyak orang menganggap bahwa dia bisa ke surga jika dia menjadi baik, dia memberikan persembahan dan lain-lain. Itu yang dianggap orang bisa mengantarkannya ke surga. Every religion teaches that. I try to reach surga. Semua agama mengajarkan itu, bahwa saya harus bisa mencapai surga. Our faith tells us, you don't reach heaven, God reach down to you. Sementara iman kita mengatakan, engkau tidak perlu mencapai atau menjangkau surga. Tuhan yang akan turun untuk mencapai. Kita tidak pernah bisa mencapai surga. No sinner can ever be holy enough to reach heaven. Impossible. Tidak pernah bisa atau tidak mungkin seorang yang berdosa akan masuk ke surga. Even one dosa you cannot masuk heaven. Bahkan kalau hanya satu dosa saja kau lakukan, kau tidak akan bisa masuk ke surga. But the Bible tells us Jesus paid for all our dosa. Tapi Alkitab kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus membayar semua dosa-dosa kita. So how do we receive this gift, this victory? How do we receive it? Jadi bagaimana kita bisa menerima hadiah atau berkat pemberian ini? We have the famous verse John 3:16. Kita memiliki sebuah ayat yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Can I have that? Yeah, thank you. All right. So we see in this one, it's very simple. All right. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Right. So we see here, how do you receive this victory, this lunas? By faith.
Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa menerima atau mendapatkan kemenangan itu, victory itu, yaitu dengan iman kita. It's just like how do you receive food? By mulut. Itu sama seperti bagaimana teman-teman bisa menerima makanan, yaitu lewat mulut. But how do you receive music? By telinga. Bagaimana teman-teman bisa menerima musik, yaitu lewat telinga. How do you receive God's gift? By faith. Bagaimana teman-teman bisa menerima pemberian Allah, yaitu lewat iman. Simple faith. Iman yang sederhana. There's saksang, all I have to do is jika saya mau makan saksang, apa yang harus saya lakukan? Hanya buka mulut saya, kemudian saksangnya dimasukkan. enjoy aja. Dinikmati saja. Wow, the person who cook saksang susah lah pagi sampai whole day. But you, thank you. Padahal memasak saksang itu membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama, tapi setelah masak, memakannya sangat cepat. Tinggal buka mulut, masukkan ke dalam mulut. Somebody work hard, but you enjoy it. Seseorang telah melakukan hal atau pekerjaan yang besar, yang lama, tetapi teman-teman tinggal menikmatinya saja. How do you enjoy the best music in the world? Bagaimana teman-teman bisa menikmati musik terbaik di dunia ini? Wow, orchestra, voices, and all you do is enjoy aja. Ya, musik seperti orkestra atau musik-musik yang bagus lainnya, bagaimana teman-teman menikmati itu? Ya hanya siapkan saja telinga, kemudian nikmati. Wow, they have to practice for 1 year maybe to make this beautiful, but you just, nice. Padahal pemusik itu bahkan harus latihan setahun, sepanjang tahun. Tapi teman-teman hanya tenang-tenang saja menikmatinya. But Jesus, you know what the sacrifice was? He left heaven. He came to earth. He took all our sin. He paid for all woe. That is a big, big work. Nah, Tuhan Yesus telah melakukan pekerjaan yang sangat besar. Dia menderita, dia mengambil semua dosa kita, dan dia membayarnya. Itu pekerjaan yang sangat-sangat besar. But how do we receive it? By percaya. Dan bagaimana teman-teman menerima itu? Hanya dengan percaya saja. So simple, huh? Sangat sederhana sekali. Simple for me, but not for Jesus. Sederhana buat saya, buat kita, tapi tidak sederhana, tidak simpel buat Yesus. You see, we are all Lutherans, all right? The Lutherans, we always remember this. Sola fide. Ya, sebagai orang Lutheran, kita selalu mengingat ini, yaitu sola fide. Faith alone. Hanya karena iman. We are not Roman Catholic. We have to have faith and works. Kita bukan orang Roma Katolik yang membutuhkan iman dan pekerjaan. Lutherans, sola fide. Lutheran hanya sola fide. Thank you, Martin Luther, for showing us this simple truth. Simple for us, not for Jesus. Kita harus berterima kasih kepada Martin Luther yang telah mengajarkan kepada kita tentang hal yang sederhana. Sederhana bagi kita, tapi tidak sederhana bagi Tuhan kita Yesus. We preach this so simply in my church, and then we tell them 1 John 5:13. Nah, kita khotbahkan ini kepada gereja kita, dan kemudian kita mengatakan kepada mereka, John 5:13. Can we have that, please? 1 Yohanes Yeah, 5:13. All right, and I like 1 John 5:13 because it says, if you percaya kepada nama anak Allah, you tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu. Saya menyukai ayat ini karena di sini dikatakan supaya kamu percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. You know, every other religion you ask them, are you going to heaven when you die? You know what they'll say? Berdoalah apa? Berdoalah. You know, mudah-mudahan. That's all they can say. Nah, teman-teman, agama lain mengajarkan atau menekankan bahwa kalau mau masuk ke surga, ya mudah-mudahan, berdoalah, semoga dapat, semoga masuk, begitu kira-kira. Even the nabi-nabi also, mudah-mudahan aja. Bahkan nabi-nabi mereka juga, ya mudah-mudahan masuk surga. But every Christian, even the most rendah, the most simple Christian,
who believes the simple salib tahu dia memiliki hidup yang kekal. Tapi di dalam agama Kristen, semua orang Kristen, bahkan orang Kristen yang paling rendah sekalipun iman atau kepercayaannya, dia tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Wow, when a believer knows, thank you, God. Thank you for this amazing gift of eternal life. Sehingga sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus betul-betul berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan hidup yang kekal ini kepada kita. And then you know what happens? Galatians 2:20. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi berhubungan Galatia 2:20. Ya. Galatia 2 ayat 20. Thank you. Yeah. All right, we can see here, especially just a simple words. You see the line kedua, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Teman-teman bisa lihat di ayat ini, khususnya di baris kedua, yaitu melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, when you receive Jesus, you don't just get a promise in your kepala. It is not a buku with some kata, but you receive Yesus hidup di dalam Kristus hidup di dalam aku. Wow. Jadi teman-teman, ini yang perlu kita tekankan, bahwa di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam kepala kita, itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita. No religion can ever say this. Tidak ada agama-agama yang bahkan mengetahui ini, mengajarkan ini. They cannot even understand how it is possible. Ya, bahkan mereka tidak bisa mengerti bagaimana ini bisa terjadi. That's why when you preach the Injil, something happens in the heart of your jemaat. Itulah mengapa begitu teman-teman mengkhotbahkan tentang Injil, maka sesuatu pasti akan terjadi di dalam hati jemaatmu. You know what happens? They have now a partner. Ya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka sekarang memiliki partner, rekan. Wow, a partner that will change their life day by day, slowly to become more and more like Christ. Ya, dan partner itulah yang akan membuat itu mereka akan berubah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Partner itu adalah Yesus yang sudah ada dalam diri mereka. This partner is permanent, not temporary, not masuk sini, keluar sini, right? Partner ini adalah permanen, tetap kekal, bukan temporer yang masuk kiri kemudian keluar kanan. You see, you want to get real produksi, preach the salib. Okay. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil atau produksi, maka khotbahkan saja tentang salib. Lavelle, can I go back to the 5 levels, please, Lavelle? Okay, so we see here, when you want to get real produksi, you preach the cross. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana menghasilkan sebuah hasil atau produksi, yaitu khotbahkanlah tentang salib. Lives will change because of their partner. Hidup akan berubah oleh karena partner kita. And that's all you must do to get real, permanent produksi. Itulah yang teman-teman harus lakukan untuk mendapatkan hasil yang tetap, hasil yang permanen. You know, in my church, I have about, on Sunday, maybe 2,500 people, right? Teman-teman tahu, di gereja saya memiliki sekitar 2.500 warga jemaat. You know, most of them, I believe, teman-teman tahu, have been changed. Ya. Teman-teman tahu, banyak dari mereka saya percaya telah berubah hidupnya. Because of this cross. Karena salib, teman-teman, karena salib. They are really thankful that their lives have been changed. Mereka sangat berterima kasih karena hidup mereka telah berubah. Wives are so thankful. My husband has changed. Wow. Seorang istri berterima kasih karena suaminya telah berubah.
Before, my husband always go out with other women. But now without Jesus as partner, cannot keluar, susah keluar. Partner, oi, where are you going? Alright? Sebelumnya suami saya itu orang yang sangat susah, sedikit-sedikit keluar, selalu bepergian, tetapi kemudian dia berubah, dan partner di dalam dirinya itu Yesus selalu mengingatkan dia, kalau dia mau pergi-pergi atau Husbands are so thankful their wives have changed. Before, wife tak hari berjudi, mahjong, main mahjong. Suami-suami di gereja saya juga berterima kasih karena istrinya telah berubah, tidak lagi main judi, tidak lagi main mahjong. Wow, what happened? Because ada partner dalam, every time you mau main mahjong, ada conscience. Apa yang terjadi? Where are you going? Apa yang terjadi? Ternyata di dalam hati istri-istri mereka itu sudah ada partner, yaitu Yesus, yang selalu mengingatkan mereka kalau mereka mau coba-coba main judi lagi. Hey, jangan main judi, jangan main judi. Families are so thankful. Anak dia dulu tak mau pergi sekolah, go out, smoke, narkoba. Now, ada partner. Keluarga-keluarga juga berterima kasih karena anaknya telah berubah, yang tadinya tidak mau ke sekolah, bolos, suka merokok, tapi sekarang mereka sudah memiliki partner dalam hidupnya. Hasil, you can see, lives are changing. Itulah hasil, hidup berubah teman-teman, hidup menjadi berubah. Wow, those kind of produksi is permanent and growing. Ya, hasil itu sangat permanen dan selalu berkembang. Selalu bertumbuh. It's like you plant a nice mangga tree and every day you see the mangga tree tinggi. Oh, sekarang tinggi kali. Banyak mangga. Oh, itu sama seperti bagus Pak Pendeta. Itu sama seperti teman-teman menanam pohon atau biji mangga, kemudian bertumbuh semakin hari semakin tinggi dan kemudian berbuah banyak. You see? So that's how you move from level 2. When they are your kawan, you preach the salib, your angel. Ya, jadi teman-teman, itulah yang bisa membuat kita berubah atau bergerak dari level 2 ke level ketiga, yaitu mengkhotbahkan tentang salib. But if you don't have permission from them and you just preach the salib, sometimes they get angry with you. Tapi jika teman-teman tidak memiliki level kedua, yaitu hubungan dengan warga jemaat, lalu kemudian teman-teman mengkhotbahkan tentang salib, maka mereka bisa saja marah kepadamu, karena tidak ada hubungan. Hey, why you say I'm going to neraka? Kenapa Pak Pendeta mengatakan saya harus pergi ke neraka? Why you call me a sinner? I'm not such a bad man. Kenapa Pak Pendeta mengatakan saya orang berdosa? Saya bukan orang yang jahat. You see, when you don't have hubungan and permisi, it's hard to preach about neraka, hard to preach about dosa, because they will be offended. Ya. Teman-teman, itulah yang akan terjadi jika teman-teman tidak memiliki hubungan atau tingkat kedua dengan warga jemaat. Teman-teman akan kesulitan untuk mengkhotbahkan tentang Injil, tentang salib, tentang neraka kepada jemaat, karena mereka pasti akan membentengi dirinya. Nobody likes to hear he's a sinner. Nobody. How can you tell me I'm a sinner? You young Vika Pendeta call me a sinner? I'm orang tua, you know. Tidak ada orang yang mau dibilang orang berdosa. Apalagi kalau kita seorang vikar yang masih muda, kemudian berkhotbah di depan orang yang sudah tua, maka dia akan mengatakan, kau masih muda, aku sudah tua. Bagaimana kau bisa bilang aku orang yang berdosa? You say I'm going to neraka, you see my KTP, Christian. I'm not going to neraka, I'm Christian. Kau bisa lihat aku ini orang Kristen, lihat KTP ku, aku ini Kristen, aku tidak akan ke neraka. You see, if you don't have permission, it's hard to preach. Nah, teman-teman, jika teman-teman tidak memiliki permisi atau hubungan atau tingkat kedua, maka teman-teman akan kesulitan untuk berkhotbah tentang salib. That's why you see Jesus when he went out, he had hubungan first. He healed them, he helped them. He befriend them. Then he can say, you sinners. Itulah yang teman-teman bisa lihat dari Tuhan Yesus. Dia membangun hubungan dulu. Dia menolong orang-orang. Dia menyembuhkan orang-orang. Dia bersahabat dengan orang-orang. Setelah itu, baru dia berkhotbah tentang dosa. Bertobat. Wow.
Who are you to tell me? But he's a good man. I listen. Ya. Dia berkhotbah atau dia mengatakan tentang bertobatlah. Orang-orang akan melihat siapa kau. Oh, ternyata dia adalah orang yang baik, maka orang-orang akan mendengarkan dia. Karena dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang. So if you can befriend them, then you can preach the gospel, you'll see lives change. Lives change. Jadi jika teman-teman bisa menjalin hubungan dengan mereka, kemudian teman-teman mengkhotbahkan tentang salib, tentang Injil, maka teman-teman bisa melihat hidup akan berubah. Your jemaat will begin to respect you. Wow, this pendeta really changed my life. Other pendeta come, jemaat berkhotbah sini, berkhotbah keluar. Teman-teman akan bisa melihat bahwa teman-teman akan mendapatkan rasa hormat dari jemaat. Wah, pendeta ini berkhotbah, hidupku berubah. Sementara pendeta-pendeta yang lain, dia berkhotbah, aku masuk kuping kiri, kemudian keluar kuping kanan. Before this pendeta came, I takut mati from COVID. Now this pendeta comes, I know if I mati, meninggal, I'm going to sing Hallelujah with Jesus. Sebelum pendeta ini datang, aku sangat takut mati gara-gara COVID. Tapi setelah pendeta ini datang, aku jadi tidak takut mati lagi. Aku jadi punya pengharapan dan selalu memuji Tuhan walaupun akan mati. I tahu I memiliki hidup yang kekal. I tahu. Karena saya tahu saya memiliki hidup yang kekal. I have assurance in my heart, change in my life. Ya, saya memiliki suara di dalam hati saya yang mengubah hidup saya. Thank you, Pak Pendeta. Ya, jemaat akan mengatakan, terima kasih Pak Pendeta. See your influence? Oh. Teman-teman bisa melihat pengaruhnya, wah, sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. You know, I go to church now, in my own church. Many people always thank me. You know, Pak, because of you, my life changed. You know, because of you, my family changed. Because of you, my anak changed. Thank you, Pak. Ya, teman-teman tahu di gereja tempat saya melayani, ada banyak jemaat yang berterima kasih kepada saya. Terima kasih Pak, karena Bapak anak saya berubah. Terima kasih Pak, karena Bapak suami atau istri saya berubah. What did I do? Nothing. Just this. Preach this. Ya. Apa yang telah saya lakukan? Tidak ada. Saya hanya mengkhotbahkan tentang salib. Hanya itu saja yang saya lakukan. Jesus did it all. Yesuslah yang telah melakukan semuanya. Thank you, Jesus. Maka saya pun berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Alright? So I hope today we can see how we have to move from posisi to permisi to produksi. Alright? Jadi saat ini saya mau memberitahukan kepada teman-teman bagaimana kita bisa bergerak atau naik dari level kedua yaitu permisi kepada level yang ketiga yaitu produksi. Okay, so maybe we can take some questions. Alright? Oke. Baik, Yeah. saya pikir kita bisa menerima beberapa pertanyaan, kita akan berdiskusi. Kami menyerahkan kepada Pendeta Putri Saragi. Terima kasih. Tadi sudah masuk ke dalam kolom chat. Pertanyaan dari Vikar Obedi, dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi, aku pikir, baiklah saya akan bacakan. Seperti ini pertanyaannya, Sir. Sir and Miss, how can we see and say that someone is a believer with others, but also lives in the pleasure of the world, drunkenness, gambling, and others? Is it called a believer where good and evil go hand in his life? Itu yang pertama, Bang Noel. You want to translate it kemudian, into bahasa, Ibu? Maybe for the rest. Yeah. Di dalam kolom chat juga I think Hello? Putri's internet is unstable. Yes, Ibu, go ahead. Aturan Putri, Pak Paulco Ya. Meminta Yang jika kedua. pertanyaan itu juga kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pertanyaan dari Vikar Obedi tadi. Maybe. Oke. Yeah. Pertanyaan dari Vikar
pertanyaan dari Vikar Obedi adalah bagaimana kita mengatakan atau melihat seseorang itu sebagai orang yang percaya ketika hidup. Yang pertama, dia juga hidup dalam kebaikan, hidup dalam hidup dalam memperhatikan yang lain dan mencintai yang lain, tetapi di sisi lain dia hidup dengan hal-hal keduniawian, peminum, pemabuk, dan juga suka main judi. Apakah memiliki yang berbeda dan itu disebut sebagai orang percaya? Seperti itu, Sir. Very good question. All right. Harus semuakah atau itu dulu ditanggapi? So, Pak Pauljo. Hello. Yes. How about the question? You will answer the question one by one, or we have to collect 3 or 4 questions and you can answer it. How many questions are there, Ibu? How many are there? Maybe. Ada berapa pertanyaan, Naturang? There are 3 question marks. Okay, let's answer one by one. From Ita and right? also Ebenezer. Okay. Sir. Okay, so it's not so confusing. It's a very good question. The answer is this, okay? Ini adalah pertanyaan yang baik. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah seperti ini. If he has a partner in his heart, his life wouldn't be like, boom, overnight become like magic. No. All right? His life will change slowly. Jika kita memiliki partner dalam hidup kita, itu tidak mengubah hidup kita drastis secepat mungkin, tidak, tetapi itu akan mengubah kita perlahan-lahan. If you take a buah mangga and you throw it in the ground, when the first little green come out, you're not sure itu betul pohon mangga atau not sure. But slowly, itu pohon mangga, right? So you can see as it grows, it's clearer and clearer, okay? Itu sama seperti jika teman-teman menanam pohon mangga, pada saat dia baru tumbuh dalam bentuk tunas, tidak akan terlihat jelas dia itu pohon mangga atau tidak. Tetapi pelan-pelan, lambat laun setelah dia bertumbuh besar, maka kita akan tahu bahwa ini pohon mangga. You see, it's the same with a believer. If you're really a believer, the life of Christ will slowly be clearer and clearer in your life, but not overnight. Jika teman-teman adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka teman-teman akan perlahan-lahan hidupnya berubah. Itu tidak akan terjadi, perubahan itu tidak akan terjadi hanya dalam satu malam. Tapi itu perlahan-lahan, lambat laun akan mengubah hidup teman-teman. Maybe example is if you have a bayi, anak, you look at the bayi, does it look like Pendeta Emmanuel? Looks like bayi aja lah, or bayi sama lah, kurang lebih lah. Okay. Itu sama seperti teman-teman melihat seorang bayi yang masih kecil, teman-teman masih akan bingung melihat ini wajahnya seperti siapa, bapaknya atau ibunya. Grows, ini anak Pak Pendeta Emmanuel, sidang mata ada sedikit sama. Tetapi jika anak itu semakin besar, semakin berkembang, maka teman-teman akan tahu dia ini anak siapa, karena semakin mirip. Pada time he's remaja, ini anak Pendeta Emmanuel, jalan pun ada sedikit sama, suara pun sedikit. You see, you can tell. Slowly, but not immediately. Okay. Jadi teman-teman, sama seperti tadi anak bayi itu, setelah semakin besar, kita akan bisa melihat dia dengan jelas, dari gaya jalannya, dari wajahnya, oh ini mirip sekali dengan Pendeta Emmanuel misalnya, maka dari situlah kita bisa tahu bahwa hidup kita pun juga akan berubah, itu perlahan-lahan. But if this person says, I'm a believer, but after 10 years, Yesus di mana in his life? I cannot find Yesus di mana? I would question, ini betul believer atau KTP? Only God knows, tapi I have to guess. I think ini bohong lah, palsu lah. Yeah. Orang percaya ini, ya dia mempertanyakan setelah 10 tahun hidupnya pun masih mencari-cari tentang Yesus, belum menemukan Yesus, maka ya kita bisa melihat imannya atau kepercayaannya itu betul apa tidak. Jangan-jangan dia ya berbohong saja menjadi orang Kristen. So
Salvation is one step, like lahir kembali, one step. You lahir satu kali aja, cannot lahir all the time. But growth is prosesi. Okay. Jadi teman-teman, keselamatan itu hanya satu langkah saja, hanya satu kali saja. Sama seperti kita lahir satu kali, seperti itu juga kita mendapatkan keselamatan satu kali. Kemudian kita akan berkembang, kemudian kita akan berubah, kemudian kita akan menanjak lebih baik lagi. So some people say, I receive Jesus. Ya betul-betul Pak, you preach a salib, I receive Jesus. Then 3 years, 4 years later, Yesus di mana? I see nothing. Jadi sama, berjudi sama, mabuk sama. Aduh, ini palsu lah. Ini bukan pohon mangga. Ada orang Kristen yang dia mengatakan saya percaya kepada Kristus, saya percaya kepada Yesus, saya mengkhotbahkan tentang salib, tapi 3-4 tahun kemudian dia bingung di mana Tuhan Yesus, dia tidak mendapatkan Tuhan Yesus. Nah, jadi kekristenannya dipertanyakan. Okay, I hope that answers it. I hope that answers. Salvation is one moment, percaya, sola fide. Yeah. Tapi growth, pelan-pelan lah, slowly lah. Some more slow, some cepat. But always ada growth. Yeah. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan dari Vikar OBD bahwa keselamatan itu adalah sebuah atau satu langkah saja, kemudian langkah berikutnya adalah berkembang atau berubah. Nah, perubahan itu ada yang perlahan, ada juga yang cepat. Demikian. Okay. Pertanyaan berikutnya, Trump. Thank you. Ibu Putri, please. Second one. Yeah. Pastor, yang kedua adalah pertanyaan dari Vikar Ita Karlina. Dia mengatakan bahwa ada talenta yang diberikan Tuhan kepada kita seperti sebuah harmoni dalam sebuah musik. Ada seorang musikus, ada penyanyi, ada pendoa, ada juga konselor. Nah, pertanyaannya adalah ketika ketika kita hanya memiliki satu talenta untuk bernyanyi, dia tidak mempunyai talenta untuk bermusik, tidak mempunyai talenta untuk berdoa dan menjadi konselor. Bagaimana ini? Seperti itu. Oke. Oke, Pastor. Vikar Ita ask you about a talent. How if we only have one talent in our life? We don't have another talent. Can we still serve Jesus, or can we still serve other if we only have one talent in our life? Please, Pastor. Good question, all right? Not all of us have many talents. Most of us have 1 or 2 talents. Most people, right? Pertanyaan yang bagus dari Vikar Ita. Tidak semua kita memiliki banyak talenta. Ada banyak kita yang hanya memiliki satu talenta. So things we have talent in, we do very well. Apa yang harus kita lakukan terhadap talenta kita adalah kita melakukannya dengan sangat baik. For example, if you have a talent to sing, you practice a little bit. Whoa, your singing is that, right? Ya. Sebagai contoh, jika teman-teman memiliki talenta bernyanyi, teman-teman berlatih sangat keras dan kemudian teman-teman akan mendapatkan penghormatan atau penghargaan dari orang lain. People will buy ticket to listen to you. Wow, you know. Orang-orang akan membeli tiket hanya untuk mendengarkan teman-teman bernyanyi karena talenta teman-teman adalah bernyanyi. But in the Jemaat, most people don't have great talent for singing, but they can still sing. It's okay. Okay. Di gereja, di jemaat, ada banyak orang yang tidak mendapatkan talenta bernyanyi, tapi mereka bisa bernyanyi sebenarnya. Nobody in the church can say, I won't sing because I don't have talenta. I will not worship God. You cannot say that. Even your voice like the tikus, you can still sing. Right? Jadi bukan karena itu maka kita melarang atau membuat orang tidak bisa bernyanyi di gereja. Tidak. Bahkan jika suara kita pun kelasnya seperti suara tikus, selama kita bisa bernyanyi, ya kita akan bernyanyi. So, offer what you have to God, but the talent you have, you maximize it. Ya, jadi if you have talent for berkhotbah, be Billy Graham, alright? Yeah. Jadi berikanlah apa yang teman-teman miliki kepada Tuhan Yesus.
kembangkanlah talenta itu. But if your talent for berkhotbah is okay, not great, not big talent, practice more so that at least the jemaat don't tidur when you berkhotbah. Okay? Jadi kalau teman-teman punya talenta berkhotbah yang baik, ini masih baik, belum luar biasa, maka teman-teman hanya butuh latihan lagi supaya pada saat teman-teman berkhotbah tidak ada jemaat yang tidur mendengar khotbah teman-teman. Okay? So use what we have, but maximize your talent. Okay? Jadi bagaimana teman-teman memperlakukan talenta teman-teman adalah maksimalkan talenta teman-teman sendiri. Okay? So I hope that helps. Yeah. Oke, saya harap itu bisa menjawab pertanyaan dari Fikar Ita. Terima kasih. Silakan Aturang berikutnya. Ya, yang ketiga, ada pertanyaan dari Fikar Eben, tapi mungkin ini lebih kepada refleksi ya, yang mengatakan bahwa sering di dalam ibadah kita di gereja ada satu pengakuan dosa. Kemudian itu akhirnya melegalkan warga jemaat untuk melakukan dosa setiap hari, karena pada hari Minggu juga kita akan menerima pengampunan dosa. Tapi melalui apa yang telah disampaikan oleh Bapak pastor kita tadi, bahwa tentu ini juga tidak mengizinkan kita untuk melakukan dosa secara terus-menerus walaupun ada pengakuan dosa di hari Minggunya. Itu pertanyaannya atau mungkin itu refleksi dari Ebenezer? Nanti boleh diberi masukan untuk itu. Kemudian saya akan lanjut saja ke pertanyaan dari Fikar Koko yang mengatakan bahwa ini juga sebuah pertanyaan menuju kepada hal yang reflektif. Bagaimana kita tetap memberitakan salib dan Yesus di seluruh dunia? Kalau dia tadi pakai istilah apapun makanannya, teh botol sosro minumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap memberitakan tentang salib dan Yesus walaupun ada warga jemaat kita yang terkadang mengikuti atau terkadang tidak, atau apa yang harus kita lakukan untuk hal yang seperti ini? Mungkin itu dulu Pak Noel. Baik, terima kasih. Jadi saya lebih melihat kepada hal yang reflektif di sini. Baik, terima kasih buat Pendeta Putri. Pastor Paulcu, there are two questions from Fikar Eben and Fikar Koko. Fikar Eben asked you about our liturgy in our church. What's that? That is sin confession. Sin confession, pengakuan dosa. How is the relation about sin confession with our life as a sinner, as a believer? Can you answer that question, sir, please? Sure, very good question too. All right, when we go to the Salib for the first time, when we have not received Jesus, we confess our sin and receive Jesus as our Savior. Right? Itu satu kali aja. Right. Jadi hanya satu kali saja sebenarnya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita mengakui dosa kita. So it's like lahir kembali, right? You can be born one time, you cannot be born masuk keluar. One time, dia birthday, satu hari aja. Okay, yeah. Itu sama seperti lahir kembali. Dia hanya bisa terjadi. The first time you heard the Salib, you said, God, sorry, I'm a sinner. Please forgive me. I receive Jesus as my Savior. I believe Jesus paid for my sins, lunas. Right? Itu satu kali. Ya, jadi pertama sekali teman-teman mendengar khotbah tentang salib, kemudian teman-teman bermohon maaf atau mengakui dosa kepada Tuhan Yesus karena dosa-dosa teman-teman. Itu semua berlangsung satu kali saja. After that, you will still be sinning. You'll still be sinning. Hopefully not so much, hopefully less, but you'll still be sinning. Setelah itu teman-teman masih berpotensi untuk berbuat dosa, tetapi tidak sebesar sebelumnya, tetapi ada sedikit-sedikit
perbuatan salah atau dosa yang bisa dilakukan. Now, when you sin, you don't go to neraka because you already have hidup yang kekal, right? Sekarang You jika already teman-teman anak Yesus, right? Anak Allah, okay? Nah, sekarang jika teman-teman berbuat dosa, teman-teman tidak akan ke neraka karena teman-teman sudah memiliki hidup yang kekal. But you don't lose your relationship with God. Your anak, you cannot change that. But you lose your fellowship with God. Oke. Dengan berbuat dosa, teman-teman tidak akan kehilangan status teman-teman sebagai anak Tuhan. Itu tidak akan hilang. Tapi teman-teman akan kehilangan persekutuan atau hubungan teman-teman dengan Tuhan. Let me give you an example, right? Ya, sebagai contoh, When I was born by my bapa, forever he's my bapa. Itu tak boleh tukar. I don't have other bapa, satu aja, right? Itu koneksi is permanent, okay? sewaktu saya dilahirkan dari orang tua saya, maka pada saat itu saya adalah anaknya dan dia adalah bapak saya. Selama-lamanya akan seperti itu, tidak bisa ditukar. Karena hanya satu kali saja saya dilahirkan sebagai anaknya. I can tukar my muka, operasi, I can tukar my nama, tapi I am anak bapa. Itu cannot change, right? Saya bisa operasi wajah saya bisa mengganti nama saya bisa melakukan apa saja, tetapi itu tidak bisa mengubah bahwa saya adalah anak dia dan dia adalah bapak saya. DNA in dalam my badan already, okay? Bapa, DNA dalam. But every time I do something wrong to bapa, I lose my fellowship with Papa. Papa said, I go, Papa, can I have $1? Papa, they don't even look at me. Tapi jika suatu saat saya melakukan hal yang salah di depan atau di hadapan bapak saya, maka kemudian hubungan atau persekutuan saya dengan bapak saya akan berkurang atau akan menghilang. Sehingga pada saat saya minta $1 pun, dia akan tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan permintaan saya. Pak, please, I need $1 mau keluar, Pak. I need to go and makan outside. My bapak will be like, ya. Nah, jadi walaupun saya memohon, minta $1, saya mau pergi keluar, maka bapak saya tidak akan mengacuhkan saya. Dia akan diam saja, tidak akan memedulikan saya. Until I said, Pak, sorry, Pak. Sampai pada saat saya mengatakan, Pak, saya minta maaf. Sorry, Pak. I shouldn't have said that, Pak. Sorry. My Papa will put his tangan there and said, good boy. Ya. Setelah saya meminta maaf, maka kemudian Bapak saya akan merangkul saya dan mengatakan, anak yang baik. $2. Go. Enjoy. Bahkan dia akan memberikan $2. Pergilah dan bersenang-senanglah. You see, you cannot lose your status. You can lose your fellowship until you say sorry. Okay? Jadi teman-teman, dengan berbuat dosa, teman-teman tidak akan kehilangan status sebagai anak Tuhan. Tidak akan. Tetapi teman-teman akan kehilangan persekutuan teman-teman dengan Tuhan sampai teman-teman meminta maaf kepada Tuhan. That's why we confess our sins. Itulah kenapa kita mengakui dosa kita di setiap liturgi kita. Fellowship. Sorry, Jesus. I behave terrible. Ya. Okay. Itu untuk membuat persekutuan kita kembali hangat atau dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita butuh pengakuan dosa. Okay, I hope that answers it. Yeah. Okay. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan dari Fikar Eben. The next question, Pastor, the next question is from... To teach us to say sorry is good liturgy. Ya. Hal pada saat kita meminta maaf di dalam liturgi kita itu adalah hal yang baik sekali, Fikar Eben. Okay, the next question is from Fikar Koko, Pastor. Fikar Koko asks you about how we can always consistent as a preacher to preach about cross in full of the world. How to be a consistent preacher to preach about cross. Please, Pastor. Go ahead. Okay. Pak Vika, you cannot only preach cross, otherwise people bosan. Every week just cross. Okay. Yeah. You have different almanac, you have other lessons, but by before you ending, Pas
go back to the salib lah. Okay, like that lah. Okay, Vikar Koko, you tell the sermon, the almanac, you ikut almanac, the lesson, and then you bring to the cross. okay. Vikar Koko, saya tidak mengatakan bahwa kita harus selalu atau setiap saat terus-menerus mengkhotbahkan tentang salib. Tidak. Kita harus membuatnya bervariasi, tetap mengikuti almanak atau susukara kita, tetapi di ujung khotbah kita, kembalikanlah khotbah kita kepada salib atau pemberitaan tentang salib. Jadi tidak melulu terus tentang salib karena jemaat akan bosan, tapi di ujung khotbah kita, kembalikanlah khotbah kita kepada salib. You see, usually the almanac has some lessons about you have to do this, you have to, and then you end by saying, you cannot do it with your own strength. Kekuatan sendiri tak cukup. You need to have Jesus in your heart. Have you received Jesus in your heart? Then you preach 5 minutes, salib again. Okay? Because ada orang yang jemaat belum receive Jesus. Oke, jadi teman-teman, kita bisa mengikuti almanak untuk menjadi bahan khotbah kita. Jadi pada saat kita berkhotbah tentang pelajaran dari almanak atau susukara, 5 menit setelah itu kembalikan lagi khotbah kita kepada salib. Lalu kemudian lanjutkan dengan mengkhotbahkan yang lain, lalu kembalikan lagi kepada salib karena bisa jadi di jemaat kita itu tidak semua orang sudah mendengar tentang salib. Okay, so yeah, are there any more questions, Pak? Baik, demikian pertanyaan dari jawaban dari Pak Paul Cho. Apakah ada pertanyaan yang lain, Pendeta Putri? Silakan. Pendeta Putri now is out on the webinar because she has a meeting. But we have a lot of questions still, Bapak Paul Cho and Pendeta Emmanuel. But the time now is 11:06 a.m. So I think we have announced that we will be only until 11, right? Christine, no issue because you send the questions to me. I will record. And Pak Emmanuel can again answer and give it to everybody. Yeah, I think it's useful. Yeah. Thank you, Pastor. Thank you. I will be very happy to answer all the questions. Yeah. Okay. Yes. For our Vicar friends, kindly send your questions in our WhatsApp group. We have the WhatsApp group together, and we are now saving our chat messages so we can still record your questions. Later, I will send all your questions to Bapak Paul Cho. He will record his answer, and then I will forward it to Pendeta Emmanuel to translate to Bahasa Simalungun or Bahasa Indonesia later. And we will send it again in our WhatsApp group. So be patient, okay? Because sometimes I'm a bit slower, but Pendeta Emmanuel is very fast, okay? So if it's slow, this is the reason, okay? Bukan Pendeta Emmanuel. Okay, Pastor. Yes. So the reason why we want to end this webinar at 11 because we want to respect your time also. We know that you have your responsibilities in ministries in your respective areas together with your senior pastor. So we thank you so much for joining us today. Any more, Pastor Emmanuel? Maybe we can just go directly to announcements. Of course, Miss. We can go to announcement. So I give this time to you. Oh, okay. Thank you, Miss. Teman-teman Vikar, pertama terima kasih karena teman-teman sudah bergabung di pertemuan kedua kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang teman-teman telah berikan untuk bisa mendapat pelajaran dari Bapak Paul Cho pada pertemuan yang kedua ini. Yang kedua, titip salam kepada pendeta, teman-teman sekalian, dan seperti pengumuman tadi malam, surat akan menyusul diberikan Biro Administrasi sebagai pemberitahuan kepada Bapak atau Ibu Pendeta teman-teman sekalian. Yang ketiga, pertemuan kita berikutnya, pertemuan ketiga, akan kita adakan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 7 Desember 2020. 7 Desember 2020, hari Senin, di jam yang sama. Kemudian yang keempat, teman-teman, mohon maaf, kalau semua pertanyaan teman-teman masih belum bisa dijawab secara langsung oleh Bapak Paul Cho. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk bertanya lewat kolom chat di WA grup kita. Seperti yang Miss Christine sampaikan, silahkan teman-teman sekali lagi menanyakan pertanyaan itu supaya bisa direkam oleh Miss Christine, disampaikan kepada Pak Paul Cho,
Pak Paulco kemudian menjawab dan akan diterjemahkan untuk teman-teman sekalian. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tetap jangan lupa tentang refleksi yang tadi Pendeta Putri sampaikan di awal webinar kita, bahwa teman-teman diberikan waktu sampai 10 hari untuk mengirimkan refleksi tersebut ke email Pendeta Jan Hotner Saragi atau email Pendeta Triputri Saragi. Maksimal 10 hari dari hari ini, itu berarti tanggal 3 Desember paling lama, atau tanggal 2 Desember paling lama, harus sudah sampai refleksi teman-teman kepada Pendeta Jan Hotner dan Pendeta Triputri Saragi. Demikian teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan webinar kita berikutnya. Thank you, Miss. Thank you, Pendeta Emmanuel, for the very detailed and very complete announcement from GKPS headquarters, especially from the training department. As for JLFI, yeah, thank you so much. We would just like to say thank you to all of you for being a part of this webinar. It's so good to see all the vicars very engaged and active, especially in our question and answer. Asking questions about the gospel, especially of the Lord Jesus Christ, is the most important question that you will ask in your life, for you and for your ministry. So we are very glad to receive all your questions, and I will forward them later to Papa Paulco today for him to answer. So you can receive the questions maybe tomorrow or anytime this week in our chat group. Few days time, because I have webinars, too many webinars this few days. Yeah, few days. Okay. So anytime this week, you can receive your answers to every question. So on behalf of JLFI and PIC Indonesia, we would like to say Diati Tupa, Hubani Nasiyam, for this wonderful webinar. And it's so good to see all of you attentively listening and actively participating in this webinar. We hope and we pray that this webinar is a blessing to all of you, and it is our great joy to see all of you in this webinar and see you again next month. Thank you so much to GKPS Kantor Pusat, to GKPS Training Department, to all vicars of GKPS. Thank you to Bapak Paulco, to Ibu Irba, and to Pak Lexon. Actually, he is here with us today. Oh. So, and the internet of Pendeta Emmanuel, he can jump in. But thank God for preserving the internet of Pendeta Emmanuel. To close this webinar, I would like to ask Pendeta Debbie for our closing prayer. Oke, terima kasih untuk Miss Christine. Terima kasih Pendeta Paulco, terima kasih Boto Emmanuel dan Pendeta Triputri Saragi dan juga teman-teman Vikar. Selamat melayani, sampai bertemu kembali. Kita tutup webinar kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah. Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan hal yang sangat kami perlukan di dalam diri kami dan juga di dalam pelayanan kami dari Bapak Pendeta Paul pada saat ini dalam webinar kedua kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengarkan boleh menjadi bekal yang baik untuk pelayanan kami masing-masing, terlebih untuk diri kami, supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang rendah hati dan juga pemimpin yang berkarakter yang baik, supaya apa yang kami khotbahkan itu juga yang kami hidupi. Terima kasih Tuhan, dan akan kami lanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you all. Bye-bye. Thanks, Pak Pendeta Emmanuel. Great job. Wonderful. Thank you, Pak. Bye. Thank you, everyone.
Have a blessed ministry to all of you.